Door sehati 5 menit. Pintu menuju kebersamaan. Salam Nusantara. Saya Kati Moya bersama Mas Heri Plankon. Beliau adalah pemilik dari Joglo Nusantara yang ada di Depok, Jawa Barat. Nah, kita bicara soal gini Mas Heri. Ruang dan manusia. Permasalahannya saat ini apa sih? Ya, Ruang dan manusia. ruang dan manusia. Ya. Ruang sendiri sebenarnya adalah habitat. Kemudian manusia seharusnya kan tidak pernah bisa terpisah dari ruang hidupnya, habitatnya. Cuman hari ini kayaknya manusia itu abai terhadap pengelolaan ruang yang baik gitu. Padahal di dalam ruang ini habitat itu, ruang itu adalah sebagai habitat, ruang hidup bersama gitu. Jadi tidak hanya untuk manusia. Kayak manusia mempunyai tugas untuk mengelola, gitu kan? Kalau dalam konteks agama itu sebagai kualitas di muka bumi itu. Manajernya lah yang mengelola ruang ini ya. Gitu kan gitu. Jadi kesadaran bahwa ruang itu adalah ruang hidup bersama, ada tumbuh-tumbuhan, ada binatang, makhluk lain, mikroorganisme yang punya keterikatan siklus hidup sebagai penopang kehidupan itu sendiri kan gitu. Kadang-kadang semua dihabisin gitu, ya kan gitu. Jadi masalahnya di situ. Hari ini kita kehilangan banyak ruang-ruang ekologis, ruang terbuka hijau. Contoh? Nah misalnya sempadan sungai, Nah, bener juga. sempadan situ, Ya. sempadan pantai. Itu Banyak sekali nih. Ya begitu pantai diprivatisasi, kemudian kehilangan juga itu sebagai ruang budaya. Ya kan, nelayan tidak bisa mendarat di situ, dihalau, padahal di situ pantai tempat dia bersandarnya kapal-kapal dia, tempat dia mencari makan, itu salah satu contoh. Kemudian sempadan sungai dihabisin, sungai dibangun sebagai hunian, kemudian sungai menjadi bagian belakang, terus nanti di tempat buang sampah. Padahal aturannya sungai itu misalnya 15 meter kiri kanan itu harusnya menjadi koridor hijau. Saya menyebutnya koridor ekologis. Koridor ekologi. Contoh yang ada di Indonesia di mana sih yang seperti itu, ada koridor ekologisnya yang masih belum sampai hilang ini? Ya, ini mungkin Mas Sony di tempat ini, Eloprogo Eloprogo gitu kan. Oke. Walaupun ini kebijakan pertanahan memungkinkan hari ini untuk memprivatisasi gitu. Tapi kesadaran bahwa ini ada fungsi loh gitu. Gitu. Di samping dia kuasai, dia miliki, dia develop, tapi kita lihat dia tidak habiskan gitu. Jadi tajuk pohon ke pohon lain dia masih terhubung. Sehingga bisa menjadi koridor misalnya sederhananya tupai masih bisa lalu lalang di sini yang bisa terhubungkan dengan satu teman yang lain. Itu baru satu contoh. Tidak menghilangkan habitat yang lain ya, tetap memelihara yang sudah ada. Gitu. Mungkin boleh dibangun, boleh bikin tutupan 20% karena RTH kan gitu. Seperti itu. Nah, tapi yang paling penting adalah bagaimana di perkotaan RTH itu, kita ngomong perkotaan ya, bukan kita ngomong Indonesia masih luas gitu, tapi manusia punya kemampuan jelajah alami gitu ya, dengan kakinya gitu, radius jelajahnya itu harusnya ada fasilitasi ruang terbuka hijau sebagai paru-paru kota. Nah, ketentuannya 30% dari luas kota wilayah itu harusnya RTH, 10% kontribusi dari privat, 20% harus disediakan oleh pemerintah. Ya. Oke. Nah, cuman ini kan aturan. Aturan sendiri tidak pernah ada tidak pernah ada sanksinya. Terus kemudian kebijakan juga tidak pernah berpihak ke sana gitu. Artinya memang kesadaran ekologis itu masih sangat minim ya? Minim. Gitu. Solusinya apa kalau gitu? Ini persoalannya adalah begini juga, sebelum solusi ya kan gitu. Hari ini tanah itu menjadi komoditi. Tanah menjadi komoditi. Wah, tuh. Ini bahaya nih. Ya, gitu, tanah menjadi komoditi. Solusinya adalah gitu kan gitu. Kita membangun kesadaran kolektif. Bagaimana orang yang sudah menguasai tanah, menguasai tanah sebagai properti, tapi harusnya tunduk pada development right gitu. Atau undang-undang yang mengatur peruntukan tanah gitu. Ya, gitu. Sempadan tetap menjadi ruang terbuka hijau. Bisa kok walaupun hijau tapi bisa menjadi
ruang ekologis gitu. Kemudian bisa menjadi ruang apa yang tuh? bermanfaat untuk banyak orang lah Iya, ya. Dan lingkungan bisa masih menjadi ruang terjaga dengan budaya baik, gitu ya. gitu, betul. Ruang budaya itu paling penting sepertinya Mas Ya, Ferry. gitu. Jadi kemudian kita bisa juga misalnya gerakan wakaf. Nah, Nah, gitu. Seperti- Kita sedang mau bikin gerakan wakaf, Wakaf. ruang terbuka hijau. nah, kenapa bicara soal wakaf? Karena Mas Ferry ini adalah penggiat dari Indonesia Hijau yang sering mendengung-dengungkan gerakan wakafnya untuk lahan dan juga tanah ya, Ya. Mas Ferry ya. Oke. Door to door Sehati 5 menit, pintu menuju kebersamaan. Salam Nusantara.